Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan kembali Mazmur Tanggapan sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ya Tuhan. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana patutnya orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sudah meninggalkan masa Paskah, ditutup dengan Pentakosta. Kita berada pada minggu biasa yang ke-10. Kita kembali membaca Injil Matius. Kita diajak melalui sabda Tuhan pada hari ini untuk menyadari jati diri kita sebagai garam dan terang. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda sebagai suatu konfirmasi, peneguhan.
Tuhan kita Yesus Kristus tidak bersabda, jadilah garam, jadilah terang. Bukan itu, tapi afirmasi, peneguhan. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Realitas dan jati diri sebagai garam dan terang menandakan bahwa sebagai murid-murid Kristus, kita ini sesungguhnya istimewa. Pada zaman Yesus, garam memiliki fungsi yang dahsyat, bukan sekadar hanya untuk menyedapkan masakan seperti yang sekarang ini terjadi, atau untuk mengawetkan ikan, daging yang akan dikirim melalui lautan atau perjalanan yang panjang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sehingga ikan, daging diawetkan dengan cara menggarami ikan dan daging itu. Fungsi menyedapkan, fungsi mengawetkan masih bertahan sampai hari ini. Ada fungsi lain, garam, yaitu bahwa pada zaman Romawi kuno, garam menjadi barang berharga, bahkan menjadi suatu benda untuk mengapresiasi. Dari garam inilah lalu kita mengenal yang namanya gaji, upah. Karena garam dipergunakan sebagai satu nilai tukar yang berharga di masa Romawi kuno. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kemudian kita memahami betapa saat Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, kamu adalah garam, berarti kita ini memiliki nilai yang istimewa, berharga sebagai pribadi. Nilai harga kita bukan diukur dengan hal-hal yang bersifat duniawi, manusiawi, melainkan ilahi. Mengapa? Karena kita semua umat manusia diciptakan secitra dengan gambar Allah sendiri. Itulah nilai istimewa. Dan kita sebagai murid-murid Kristus diajak untuk menyadari keistimewaan itu bukan pertama-tama karena kita diciptakan secitra dengan Allah, tetapi terlebih lagi sudah diciptakan secitra dengan Allah, masih ditebus pula dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Yang kedua, jati diri sebagai terang. Ini bukan sekadar jati diri, tetapi menjadi identitas yang kalau dihubungkan dengan perjanjian lama, kita baca dalam kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 6, juga bab 49 ayat 6 pula. Di sana disebutkan bangsa yang dipilih oleh Allah menjadi terang segala bangsa. Jati diri sebagai terang bernilai menyinari kegelapan. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami satu isu sosial politik dengan tagar Indonesia gelap. Tentu kita berdiskusi, kita berdebat mungkin secara bertanggung jawab. Dalam hal apa Indonesia dikatakan sebagai gelap? Banyak hal yang kita alami, krisis yang terjadi, tidak lepas dari krisis global
khususnya dalam konteks sosial ekonomi dan lebih khusus lagi dalam konteks ekonomi, maka kegelapan memang sedang melanda dunia ini, bukan hanya bangsa kita. Bangsa kita dalam permenungan saya menjadi gelap ketika orang dengan mudah melemparkan kabar-kabar bohong, hoax, fitnah, kebencian yang ujung-ujungnya membuat resah, membuat gelisah, membuat hubungan satu terhadap yang lain terbelah. Inilah yang menjadi kegelapan di negeri kita. Dalam konteks itu, kita para murid Kristus dipanggil untuk menghayati jati diri sebagai terang. Maka baik garam maupun terang yang melekat sebagai jati diri dan identitas kita juga merupakan perutusan, merupakan tugas. Di samping identitas, jati diri sebagai garam dan terang juga merupakan tugas perutusan. Tugas dan perutusannya apa? Jelas, seperti garam kita dipanggil untuk menghadirkan rasa sedap, kehidupan yang harmonis, yang baik, yang tidak dikuasai oleh kebencian, oleh fitnah, oleh kabar bohong, memutarbalikkan fakta yang membuat kemudian suasana menjadi kacau. Terang dibutuhkan pula dalam konteks itu. Maka mari sebagai murid-murid Kristus kita tidak terjebak dalam dinamika menjadi sumber kegelapan, menjadi sumber kebusukan dan ketidakelokan saat orang terlibat di dalam pertikaian, kebohongan, hoax, kebencian. Kita dipanggil menjadi tanda cinta, kasih, persaudaraan, kerukunan, dan kehidupan yang ditandai perdamaian. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.